Artinya kan dokter ini sudah mendarah daging di kalangan para habaib, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Juga nggak ada tuh yang tadi bilang ada Habib ngajarin ke umat kan kalau anaknya tuh bermaksiat nggak apa-apa, diaminkan aja terus dituduh katanya ini doktrin udah mendarah daging di keluarga habaib. Betul. Contohnya begini, Habib Rizik aja kita lihat, kita kan ngaji sama beliau sekarang, kita bareng sama beliau sekarang, sampai beliau bikin FPI menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ketika memerangi kemunkaran. Mana ada Habib Rizik ngajarin kita suruh berbuat munkar atau ke keluarganya, justru menghindari, menjauhi, bahkan memerangi kemunkaran. Jadi menurut anda nih, sedih juga ya, Bang Haji, seorang tokoh ya, banyak pengikut, ini kata-katanya bahaya kan, artinya bisa didengar dan diikuti bahkan. Jadi menurut anda harusnya beliau ini kan udah suatu doktrin dengan mereka. Memang kalau terlepas beliau pernah mendengar itu, memang oknum memang mungkin saja ada. Wallahu a'lam. Oknum sih kan bukan cuma di Habib aja, di kiai, di ustaz juga ada oknum. Ya kan? Bahkan kan ada tokoh kan anaknya kena narkoba kan begitu. Jadi siapa aja bisa aja. Timbullah keresahan, apakah Mbak Alwi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mengkooptasi bahasa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa Indonesia ini gue yang kasih, Indonesia ini gue yang merdekain. Masalah menafikan para pejuang sesungguhnya, menafikan para waliullah ya, yang wali Islam itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Tanya ke mereka, banyak habaib yang ikut berkiprah dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, kalau sampai mengatakan menghegemoni dan menafikan pejuang-pejuang yang lain, itu berlebihan. Lebih nambah lagi kecurigaan umat ini, dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional, Bang Haji itu sesalkan mereka ini takut ketahuan aslinya, tidak mau di tes DNA. Harusnya tanya sama pakar Figi, tanya sama Robito, ya kan, kenapa tuh tes DNA itu tidak menjadi salah satu acuan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di Majelis Al-Fagir, Idrus bin Ali Al-Habsyi, di podcast kami ini kami kedatangan sahabat kami, yaitu teman seperjuangan, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Awid Mashuri. Assalamualaikum Gus Awid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat. Gimana Habib? Baik. Alhamdulillah sehat. Baik Kiai. Masya Allah. Beliau malang melintang di dunia dakwah. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Kiai, kalau boleh tahu singkat, antum ini dulu asli mana, mondok di mana Kiai? Alhamdulillah, kalau ana asli dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari Tegal ya. Tegal. Umi Tegal, Abah Tegal juga, ada Brebesnya juga. Blaster deh Beb. Blaster. Alhamdulillah dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, Masya Allah. Begitu. Antum punya guru? Karena dulu mondok tuh di Pemalang deh. Pemalang. Daerah Moga ya, di bawah kaki Gunung Slamet. Di bawah kaki Gunung Slamet. Pesantren Nurul Huda. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu ada sekitar 10 harian lah guru Al-Fagir Kiai Haji Ali Mas'ud lah berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Ali Mas'ud ini itu salah satu murid dari Mbah Ali Maksum Krapyak. Mbah Ali Maksum.
Nah, kalau antum pernah dengar ada kitab Amsilatut Tasrifiyah itu kan karangannya Kiai Ali Maksum. Dan guru Ani juga dulu belajar sama Mbah Maksum Lasem, abahnya Mbak Ali Maksum. Belajar juga sama Mbak Bedowi Lasem. Mbak abahnya Kiai Abdul Hamid Bedowi. Berarti kakek mertua Gus Kausar. Belajar juga sama Mbah Zubair, abahnya Kiai Maimun, Masya Allah. Latar belakang Kiai anak kurang lebih ya seperti itu. Masya Allah. Artinya beliau ini NU Tulen nih. NU Tulen Kiai anak. Semoga beliau ahli surga. Ya. Amin, Masya Allah. Begini Kiai, di sini kami kita ngobrol santai yang lagi viral. Tentu kita tahulah setahun terakhir ini publik dikejutkan dengan ada orang-orang yang ingin membatalkan nasab Ba'alawi dengan berbagai macam yang mereka dalilkan apa dan itu sebetulnya hal-hal yang sudah dijawab. Hal yang sudah dijawab sama kalangan habaib sendiri, terutama waktu itu kan pernah terjadi perdebatan Banten. Tapi sayang yang buat tesis katanya nggak datang. Kabur. Nggak tahu dah tuh gimana. Nah tapi yang kita kejutkan ada yang tokoh yang kita kenal yang biasa dekat intensif sama habaib juga, yaitu Bang Haji Roma Irama. Terus terang kita kaget lihat podcastnya. Ya terlepas mungkin maksud dia apa, tapi beliau ini menanggap berbicara masalah konteks ini, dan di podcastnya juga mengundang dari orang-orang yang mendukung Imanuddin ini, tapi mendukung orang-orang yang mendukung Imanuddin mereka undang. Tapi yang kita sesalkan kenapa beliau tidak bicara tabayun atau mengundang buat perbandingan. Nah, di antaranya Kiai yang kita catat poin-poinnya, Bang Haji ngomong seperti ini. Ya, bahwasanya beliau katanya pernah mendengar ada Habib pidato dulu beberapa puluh tahun yang lalu, ada anak Habib berjudi atau berzina, ya udah jangan kata apa-apa, biarin aja. Nah, terlepas mungkin Bang Haji pernah dengar apa enggak, wallahu a'lam. Tapi yang saya menjadi garis bawahi, ini Bang Haji Roma Irama ngomong seperti ini. Ya memang doktrin yang tadi itu, doktrin ini kan sudah mendarah daging di kalangan mereka, di kalangan Habib. Jadi seolah-olah nih habaib ini dipukul rata mengajarkan supaya ingin didewakan, habaib bermaksiat seakan-akan ini diaminkan, padahal kami pun tidak diajarkan seperti itu. Bagaimana Kiai Awid nih? Ini dampak dari fitnah yang dilakukan oleh Imad. Yang kita tahu dia ngambilnya tuh dari bak sampah ya kira-kira. Bak sampah. Iya, karena dari internet kan. Kalau mau dibilang Imad itu bikin tesisnya tuh kaji sama siapa kita nggak tahu. Kalau dia bilang ahli nasab, kita juga nggak kenal. Emang dia ahli nasab apa bukan, nggak dikenal bahkan. Terus kalau dia bilang pengkajian, emang dia udah pernah mengkaji kemana? Inilah dampak dari sampah yang sebetulnya udah mau dihentikan kekisruhan ini oleh Rois Am PBNU ya, Kiai Miftahul Akhyar. Nah, tapi ternyata nih ada sampah baru nih, gitu loh kita anggap, karena Bang Haji ini kan banyak pendukung ya. Betul, tokoh lah ya tokoh. Nah tiba-tiba ngomong begini, ditambah yang tadi antum tanyakan. Nah ini dari dulu Beb, sama habaib ini dari zaman mondok di Jawa udah kenal, banyak aneh kenal habaib di Tegal gitu ya, di Jakarta juga, nggak ada tuh yang tadi bilang ada habib ngajarin ke umat gitu kan, kalau anaknya itu bermaksiat nggak apa-apa, diaminkan aja terus dituduh katanya ini doktrin udah mendarah daging di keluarga habaib. Nggak benar. Contohnya begini, Habib Rizik aja kita lihat, kita kan ngaji sama beliau nih sekarang, kita bareng sama beliau sekarang. Sampai beliau bikin FPI, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Berarti kan memerangi kemunkaran. Mana ada Habib Rizik ngajarin kita suruh berbuat munkar atau ke keluarganya. Justru menghindari, menjauhi, bahkan memerangi kemunkaran. Jadi menurut Anda nih sedih juga ya ke Bang Haji ya. Seorang tokoh ya, banyak pengikut. Ini kata-katanya bahaya kan, artinya bisa didengar dan diikuti bahkan.
Jadi menurut Ana harusnya beliau cross check dulu nih. Tabayun dulu ya. Cross check dulu. Bikin podcast tentang nasab ini di mana latar belakang beliau kan bukan orang ahli nasab juga. Betul. Ditambah lagi ngundang yang selama ini nggak objektif. Tidak ada pembanding. Nggak ada pembanding. Yang diundang yang kita tahu nih, kita sebut aja deh. Gembul gitu kan. Yang kita udah tahu bagaimana dia ke habaib juga. Kelihatannya memang kurang suka nih. Gitu. Harusnya Rhoma Irama yang aneh tahu beliau deket nih sama habaib kan banyak. Ada Habib Ahmad Albar, ada Habib Muksin Alatas, teman-teman musiknya teman-teman musik, benar. Bahkan Bunda Elvi suaminya habaib juga. Nah, kan Habib Rizik juga beliau suka datang ke rumahnya. Bahkan milad FPI beliau juga datang juga. Harusnya nanya dulu dong. Betul. Mau bahas beginian nih seperti apa? Ini tiba-tiba langsung menjustis seperti tadi itu. Menurut Anda sedih, Beb. Nggak ada lah habaib ngajarin ke kita nih bahwa ada Habib yang maksiat nggak. Malah yang Anda pernah dengar, Beb, Habib Rizik pernah mengatakan kalau Habib melakukan perbuatan baik, maka dia dapat 2 pahalanya tuh. Satu buat diri dia, yang satu lagi untuk mengharumkan Rasulullah sebagai datuknya. Kalau berbuat maksiat juga 2 tuh. Betul. Yang satu buat diri dia, yang kedua mempermalukan datuknya yaitu Rasulullah. Jadi itu yang diajarin, yang kita dengar dari para habaib. Maka hati-hatilah dalam menyatakan sesuatu lah nih Bang Haji. Ya artinya yang kita sesalkan beliau ngomong ini udah suatu doktrin dengan mereka. Memang kalau terlepas beliau pernah mendengar itu memang oknum memang mungkin saja ada. Wallahu a'lam oknum sih bukan cuma di Habib aja. Di kiai, di ustadz juga ada oknum. Betul. Ya kan? Betul. Bahkan kan ada tokoh Beb anaknya kena narkoba kan begitu. Jadi siapa aja bisa. Bisa aja. Iya makanya kami pun dari diajarin sama orang tua kami, bahkan Imamul Haddad pernah mengatakan kata Imam Haddad, Habibullah bin Al-Haddad, sungguh mengherankan seseorang dapat terkelabui oleh nasab mulia semata-mata yang tidak diikuti dengan nilai-nilai luhur. Betapakah ia hanya mengandalkan itu, sedangkan Rasulullah SAW pernah berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Nah, ini kami diajarkan sama orang-orang tua kami seperti itu. Bahkan kami sering mendengar riwayat Imam Ali Zainal Abidin. Ketika ada satu riwayat beliau sedang tawaf di Ka'bah dan sholat dari Isya sampai menjelang subuh, ada seorang pengikutnya yang bernama Tawus Al-Yamani. Dibilang sama Tawus, "Wahai Imam, engkau adalah putra Husain, Sayyidina Husain. Engkau cucu Fatimah Zahra. Engkau cucu Imam Ali, kau cicit Rasulullah. Kenapa kau ibadah seperti ini? Kami aja mungkin yang jauh lebih banyak dosa nggak seperti ini." Tapi yang menarik kata Imam Ali Zainal Abidin pernah mengatakan cukup, "Wahai Tawus, ingatlah surga itu diciptakan buat orang baik dan berbuat amal soleh, meskipun dia itu dari budak Habasyah. Luar biasa. Dan ingatlah neraka itu diciptakan bagi siapa saja, bagi orang yang berbuat jahat, meskipun itu dari pemuka Quraisy." Nah ini yang sering didoktrinkan sama orang-orang tua kami seperti itu. Jangan tafakur membanggakan nasab, Kiai. Ini yang benar ya, Beb ya? Yang benar iya kan yang dididik dari guru-guru kita, orang-orang tua kita. Betul Kiai. Masya Allah. Nah ini Kiai ada beberapa poin ya di dalam podcast beliau ini. Beliau mengatakan ada klaim-klaim dari Ba'alawi bahwa kalau tidak ada habaib Indonesia tidak merdeka. Bahwa pahlawan-pahlawan seperti Pangeran Ponorogo, Imam Bonjol itu diklaim dari habaib, dan bendera merah putih dari habaib, dan burung Garuda dari habaib. Jadi kata Bang Haji nih, jadi mereka mau mengkontasi Indonesia atau menghegemoni Indonesia, ya seakan-akan menafikan pejuang-pejuang seperti Wali Songo, pejuang-pejuang yang lain. Nah ini kan kata-kata seakan-akan menafikan. Padahal itu kan maksudnya nggak seperti itu. Mungkin ada orang habaib yang menyampaikan itu ya salah data, oknum seperti itu. Bagaimana menyikapi ini, Kiai? Ya, kalau menurut Anda sih begini, Beb. Mungkin kalau ada habaib sedang bercerita ya tentang peran Habib misalnya Husain Al-Mutahhar. Betul.
yang beliau menciptakan lagu 17 Agustus. Nah, berarti kan ada peran tuh dalam kemerdekaan. Dan Paskibra, Paskibra juga, lalu kemudian lambang Garuda, Sultan Hamid Al-Gadri berkiprah dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, kalau sampai mengatakan menghegemoni dan menafikan pejuang-pejuang yang lain, itu berlebihan menurut Anda. Jadi silakan aja dari suku manapun yang di Indonesia dulu pernah berkiprah kemerdekaan, dia ceritakan saja dari Jawa misalkan siapa. Nah, ini Habib lagi cerita bahwa Habib pun cinta NKRI sebetulnya, ikut berjuang untuk memerdekakan kesatuan Republik Indonesia. Bukan untuk menghegemoni atau menafikan. Ada Habib A, Habib B, ikut berjuang dalam kemerdekaan. Nah dari pejuang Sunda misalkan. Silakan aja ceritakan siapa. Pejuang Jawa, pejuang Maluku, pejuang Aceh, silakan. Ini Habib lagi cerita itu jangan langsung dijustifikasi. Jangan. Ini Bang Haji terlalu ini. Seperti itu. Lagu sungguh terlalu. Ya betul ya, Masya Allah. Gali dulu lah sejarah yang luas lah Bang Haji ya. Masya Allah. Ini zaman udah begini, jangan sampai nambah-nambah akaru-karuan Bang Haji. Padahal mereka ya kan boleh-boleh lagi bercerita, ada Habib yang berperan juga. Lagi cerita. Siapa aja kan bisa berperan zaman kemerdekaan. Ini Habib lagi bangga dengan sosok Habib di zaman itu yang ikut berjasa dalam kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Anda juga dengar tuh Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Itu pada saat kemerdekaan menyerukan kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih pada waktu proklamasi. Itu kan salah satu daripada perhatian dan ikut andil dalam kemerdekaan. Bahkan Kiai ini kebetulan aneh tinggal di wilayah Tangerang. Di sini ada daerah Lengkong. Di situ ada pemakaman Lengkong, di situ ada makam pahlawan, salah satu namanya Sayyid Muhammad Al-Haddad. Nah, Sayyid Muhammad Al-Haddad ini gugur pada tahun 1944 lagi bertempur mengambil senjata Jepang. Itu Al-Haddad kan Sayyid. Betul. Nah, siapa itu Sayyid Muhammad Al-Haddad? Dia ini termasuk anggota taruna militer, anak buah dari Dan Bonggot yang sekarang namanya nama jalan. Ya, artinya kan itu kan ada andil. Nah, gitu cuman yang bahaya dari kata-kata menafikan perjuangan ini seolah-olah kan mau dibenturkan. Jangan dong Bang Haji. Bang Haji kan udah bikin lagu adu domba. Jangan sampai mengadu domba nih. Memperkeruh. Masya Allah, padahal udah nggak ada salahnya kan kita yang tadi antum bilang mungkin dari Kalimantan, Jawa mereka ada pahlawan-pahlawannya banyak dan itu udah kita kenal secara luas. Pahlawan dari Maluku, Patimura misalnya kan. Silakan, ini Habaib kan lagi cerita tentang dulu kiprah para Habaib juga ada dalam kemerdekaan Indonesia. Bahkan dalam sejarah yang Al-Fagir baca ketika Indonesia merdeka sampai diberikan sampai negara-negara Arab, Palestina, Mesir dan lain-lain itu mendengar dan mengakui mengasih selamat Indonesia merdeka. Itu atas salah satu jasa seorang Sayyid bernama Sayyid As'ad Sa'ab. Sayyid As'ad bin Syahab, dia seorang juru tulis dan dia memberitahu karena beliau ini tinggalnya banyak di Timur Tengah. Indonesia telah merdeka dan banyak nulis buku tentang kemerdekaan Indonesia. Sayyid As'ad Sa'ab. Dan yang menarik, Sayyid As'ad Sa'ab ini diberikan penghargaan pada tanggal 1 Mei tahun 48 oleh Menteri Penerangan waktu itu Pak Nasir. Nah, itu kan artinya kan ada andil kan gitu. Ada andil. Artinya lagi cerita andil aja. Cuman yang tadi ngeriin tadi menafikan perjuangan Wali Songo itu bahaya lah. Itu bahaya Bang Haji. Itu adu domba nanti jatuhnya ya. Betul. Artinya banyak pihak yang ikut meraih daripada kemerdekaan. Dan sudahlah, itu jasa mereka. Semoga dapat amal di sisi Allah. Bahkan tokoh-tokoh kita banyak saling, yang Al-Fagir tahu, banyak saling bekerja sama dalam peranan kemerdekaan. Contoh Jamiatul Khair, organisasi pendidikan Islam pertama di Indonesia. Tahun 1901. Dibangun oleh para sayyid-sayyid, para habaib. Yang menarik, mereka kerjasama di dalam Jamiatul Khair itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan
Muhammadiyah. Ada host Cokro Aminoto. Artinya nggak ada masalah sama tokoh ini, syarikat Islam, Kiai. Ya memang dulu mesra, Habaib memakai mesra ini gara-gara ada sampah iman. Akhirnya sekelas rumah Iram aja terhasut. Masyaallah. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik hidayah. Nah, yang ini Kiai, yang kita jadi sorotan mungkin yang terakhir ini ya Bang Haji ngomong seperti ini. Ketika mereka, maksudnya Bang Alawi, tes DNA, mereka menolak, tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Nah, kalimat karena ketahuan aslinya. Nah, ini seakan-akan kayaknya saya nggak tahu Bang Haji ngomong seperti ini dapat info dari mana. Harusnya tanya kenapa, apakah tes DNA itu dijadikan acuan untuk mengisbatkan nasab. Ya, saya bukan orang ahli genetik, bukan. Tapi saya bicara, yang saya tahu dari pernah ada majma' fikhiyah, yaitu perkumpulan ahli-ahli fikih. Ya, di situ mengatakan bahwasanya ini ulama-ulama dunia, Syekh Wahab Zuhaili Qurdawi mengatakan bahwasanya penggunaan tes DNA di dalam urusan nasab itu harus hati-hati dan rahasia, bukan untuk diungkap di publik. Kenapa? Karena wajib mengedepankan nas-nas dan kaidah syariat dulu. Yang kedua, tidak boleh secara syariat berpatokan sama langsung tes DNA. Ini ngomong ulama-ulama. Adapun tes DNA itu boleh digunakan kalau mungkin ada ketemu bayi di jalan atau bayi ketukar di rumah sakit. Nah, saya bukan ahli sains, tapi saya bukan ahli saintik, tes DNA apa itu pernah dijawab sama Robito. Nah, intinya kok kata-kata Bang Haji kita sesalkan mereka ini takut ketahuan aslinya, tidak mau dites DNA. Harusnya tanya sama pakar fikih, tanya sama Robito, ya kan, kenapa tuh tes DNA itu tidak menjadi salah satu acuan. Bahkan dengan gamblangnya Bang Haji ngomong seperti ini yang kami tukil, bahwasanya tes DNA itu adalah jawaban yang ilmiah menurut ahli-ahli nasab sedunia. Ahli nasab yang antik. Ya, ini memang unik juga gitu. Artinya yang disampaikan Kiai Miftahul Akhyar ya. Yang terakhir. Bahwa tidak ada gitu satu ulama pun yang membatalkan nasab daripada Ba'alawi yang bersambung ke Rasulullah. Itu udah cukup sebetulnya, bahwa Ba'alawi ini nasabnya tersambung kepada sudah masyhur lah ya. Sudah masyhur. Bahkan nakobah dunia juga menyatakan bahwa Ba'alawi ini nyambung ke Rasulullah. Artinya kalau sudah ada keputusan nakobah internasional, kemudian Rois Am yang terbaru juga mengatakan seperti itu, nggak perlu sebetulnya dibahas masalah tes DNA. Jadi itu menurut saya ya, aneh nih Bebne. Ya lagi-lagi Bang Haji nih udah termakan kayaknya. Dengan sampah iman. Ya kesian juga. Padahal beliau kenal banyak habaib, tinggal ke Robito juga bisa. Tinggal tanya diam-diam, kenapa sih? Nanti kan dijelasin mungkin nama Robito. Nah, antum kan anak pondok, tentu antum pernah belajar Sulamut Taufik, kitab Sulamut Taufik yang dikarang oleh Al Habib Sayyid Abdullah bin Husin bin Thahir dan disarahkan sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi mengatakan di situ disebutnya Sayyid, Sayyid Abdullah bin Husin bin Thahir, ya artinya Al-Alawi, ya kan, Al-Husaini. Ya tentu saya lebih percaya Syekh Nawawi ilmuannya daripada si Imanuddin ini. Betul. Jadi gini aja kesimpulannya nih. Gimana Kiai? Kalau kita mau perbandingkan di zaman sekarang, ya si Imad nih yang menolak gitu ya dengan nasab habaib. Lalu ada sosok Kiai Syukron Makmun yang menerima daripada habaib ini adalah zuriyah Nabi. Kalau mau diperbandingkan pasti kita pilih dong Kiai Syukron Makmun. Ini yang kekinian. Belum yang ke atas Syekh Nawawi tadi. Betul. Kemudian ada lagi Hadratus Syekh Masy'ari. Lalu ada lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Hujatul Islam. Betul. Masa kita mau pilih imam gitu kan? Nah ini tentunya kepada umat Islam nih jangan sampailah terpengaruh dalam hal seperti ini. Ini akhir zaman, dari dulu tidak ada tuh ulama manapun yang menceritakan apalagi membahas hal-hal seperti ini tentang nasab para habaib. Ya, ini baru imat aja nih, dan jangan bangga.
Imat ini jadi mujadid. Bukan mujadid yang model begini, dijedotin. Iya, padahal dari dulu antara kiai habaib saling berbagi sanad, saling belajar, kiai belajar sama habaib, Habib belajar sama kiai. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari salah satu gurunya di Mekah itu Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi, kakak dari Habib Ali Sohibul Maulid Tuduror. Nah itu Kiai, mungkin sebelum kita akhiri minta closing statement gimana Kiai? Ya, Oke, mungkin Anda mau sampaikan ya bahwa kekisruhan yang sedang terjadi saat ini, kalau Anda melihat kacamatanya adalah kacamata urusan politik. Nah, di mana akhir-akhir ini para habaib ini digandrungi oleh umat Islam menjadi rujukan, khususnya imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab, yang kita sama tahu tuh bahwa beliau itu menjadi mentor umat saat ini untuk melawan kedoliman, kebatilan, kemaksiatan. Nah maka kenapa sih gitu ya sekelas Bung Haji Roma Irama yang tokoh, banyak pengikutnya juga, kenapa dalam podcastnya itu nggak membahas tentang kemaksiatan, kemunkaran ya, seperti narkoba dan lain-lain. Maaf ya, anaknya sendiri pernah terkena juga gitu loh. Atau membicarakan tentang masalah korupsi di negeri ini yang sudah merajalela sampai ada korupsi 271 triliun, dan mungkin ada korupsi-korupsi yang lainnya lagi gitu. Jadi kenapa nggak mikirin itu? Belum lagi masalah pendidikan. Mungkin Bang Haji lebih baik itu tuh yang diundang tuh tokoh-tokoh yang konsen dalam urusan masalah korupsi gitu deh. Dinamika bangsa bangsa udah jangan masuk ke wilayah ini. Justru Rois Am PBNU kalau kita mau pahami dari ceramah beliau yang terakhir itu ingin menghentikan lah pertikaian hal-hal seperti ini. Bahkan kalau saya mau mengutip ucapan Kiai Sukron Makmun yang nggak percaya dengan nasab para habaib, ya sudah Anda aja gitu, nggak usah ajak orang lain. Betul. Bahkan ada lagi saya mengutip ucapan Kiai Muhyiddin Sumedang. Andai kata yang ceritain para habaib ini misalnya iya benar, itu udah masuk kategori ghibah. Nah, Bang Haji juga punya lagunya tuh, lagu ghibah. Nah, kalau sampai nggak benar, jadinya fitnah. Bertentangan dengan musik ya. Maka dari itu, Ana mohon ya kepada umat Islam jangan terpengaruh dengan imat CS. Nah, ini berangkatnya saya menilainya nih hanya hasut, hanya iri dengki, dan sekarang kelihatannya sudah ditunggangi oleh politisi hitam. Tujuannya adalah ingin menghancurkan wibawa para habaib yang konsisten dan istiqomah berjuang untuk menegakkan agama, untuk menjaga kedaulatan bangsa. Kalau antum gimana pandangannya nih? Ya, sama kayak antum, ibarat kata sekelas Bang Haji Roma Irama yang dekat sama habaib, apalagi dekat juga sama Habib Rizik. Kok membuat perbandingan nggak fair seperti itu, dan membuat statement-statement yang sedikit ngaco menurut saya. Ya saya ingat sesalkan ya yang antum bilang, yang kita concern lagi dinamika amar ma'ruf munkar. Kok seperti ini, artinya kemana? Kan Bang Haji sering ngomong tabayun. Harusnya kan tabayun dulu seperti itu. Ya mungkin terserah Bang Haji. Artinya Bang Haji punya persepsi ini, itu kita nggak bisa memaksakan. Ya artinya ya orang sudah paham lah, maksudnya masalah ini silakan, kami para habaib pun nggak memaksa. Yang percaya, yang tidak ya silakan. Ya tapi yang jelas disitulah kita sudah lihat banyak dalil-dalil yang kita nggak perlu bahas lagi dari kalangan habaib maupun dari kalangan kiai yang percaya mengisbat Bahalawi juga ada dalil dan itu. Nah itu yang itu nih kiai. Ya mungkin kalau saya mau tambahkan untuk menyampaikan tentang nasab habaib ini, Ana rasa udah cukup deh. Jadi kalau Anda lihat imat CS ini bukan cari kebenaran, tapi keonaran. Bukan kebenaran. Kalau kebenaran udah cukup. Sampai sekelas Ketua Rois Am PBNU saja sudah menyampaikan bahwa di abad keempat, abad kelima, abad keenam, kenapa tidak ada data? Ya saat itu kan posisi Hadromaut di abad-abad segitu seperti apa? Udah cukup begitu.
Jadi artinya kalau untuk data-data udah clear. Nah, maka ini bukan cari kebenaran IMA CS, tapi cari keonaran. Nah, apalagi sedikit Kiai yang tadi Anu bilang betul, mereka nggak cari kebenaran tapi pembenaran. Artinya ini nggak layak disebut tesis karena terakhir nih Imat ngomong, boleh cari di medsos, walaupun seluruh ahli nasab dunia mengisbat Ba'alawi, saya tetap tidak percaya. Nah, ini kan bukan ilmiah lagi. Berarti kan bukan kebenaran, cari onar. Nah, itu. Maaf Kiai. Ya, Khair, jazakallah khair Kiai. Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap berjuang jaga Allah Subhanahu wa taala biar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September. Perjalanan 12 hari. Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082 31162 9664. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.